ini akan saya share di akun YouTube saya untuk dicoba dipelajari kembali oleh para mahasiswa. Sekali lagi saya konfirmasi, tolong mengaktifkan kameranya. Saya ingin mengecek benar-benar mahasiswa hadir dalam perkuliahan Google Meet pada minggu ini. Oke, saya cek lagi di portal perkuliahan bahwa ada 3 lagi mahasiswa yang belum melakukan absen. Raja Fahrazi, Rizky Apriyadis, dengan Abdul Halim. Kalau ada di dalam di sini silahkan cek dan silahkan di absensi di portal biar terhitung untuk kehadirannya. Baik, sudah jam 14:45. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya para mahasiswa yang mengambil MK Rekom, unit berapa ini? Saya lupa. Unit berapa? Unit 1, Pak. Unit 1, oke, unit 1. Pada minggu ini, hari ini kita akan memulai perkuliahan kita dengan menggunakan Google Meet. Kurang lebih nanti 1 jam ke depan, kita akan coba berdiskusi dan saling bertanya jawab, ataupun saya akan mempresentasikan pemahaman tentang daripada jaringan komputer, dan nanti akan ada saya mendemokan atau mengajarkan salah satu software yang bisa digunakan dalam kita melakukan membangun jaringan komputer. Dalam hal ini kita menggunakan salah satu software simulasi yang terkenal dan memang sering digunakan oleh para desainer jaringan komputer, yang nanti aplikasi ini bisa kita gunakan dalam kita membangun model jaringan komputer atau membangun jaringan komputer yang besar, paling bermanfaat sekali bagi kita khususnya para mahasiswa. Baik, silahkan kalau mau nonaktifkan kamera, disilahkan, tidak ada masalah. Tapi saya mohon, walaupun nonaktif kamera, tapi jangan sampai pergi atau keluar daripada Google Meet ini. Karena nanti di sesi akhir saya akan mengecek lagi kehadiran daripada para mahasiswa di Google Meet ini. Baik, saya akan share layar, akan share screen, dan akan mencoba menjelaskan sedikit pemahaman tentang materi perkuliahan kita pada minggu hari ini. Izin saya akan share layar. Mohon informasi apakah misal share screen saya nampak di para mahasiswa ataupun tidak. Nampak, Pak. Nampak. Sudah nampak ya? Oke, baik. Kalau sudah nampak, baik. Jadi materi kita pada hari ini, materi pembahasan, yang pertama adalah pengenalan software simulasi, yaitu Cisco Packet Tracer. Yang kedua, sedikit latihan membangun jaringan menggunakan software simulasi. Oke, kurang lebih 1 jam ke depan saya akan mencoba menjelaskan daripada daripada 2 materi ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan dari saya mengenai penggunaan software ini akan menjadi satu ilmu baru bagi para mahasiswa. Dan saya informasikan bahwa para mahasiswa yang mengambil MK Jarkom ini, tolong mempelajari penggunaan daripada software simulasi ini. Karena kalian nanti akan menggunakannya untuk melakukan praktikum
praktikum selanjutnya dalam pertemuan materi-materi berikutnya, dan juga nanti akan kalian gunakan pada saat untuk ujian akhir semester atau ujian UAS final. Karena nanti pada final saya akan membagi para mahasiswa ke dalam beberapa kelompok yang nantinya akan saya berikan kasus, yang kasus tersebut adalah kalian membangun jaringan komputer dengan menggunakan software simulasi ini. Nanti kasus akan saya kasihkan dan kalian akan saya bagikan ke dalam beberapa kelompok, dan kemudian nanti akan kalian mempresentasikan kepada saya bagaimana membangun jaringan komputer dengan menggunakan software simulasi. Baik, itu sedikit informasi. Pada minggu sebelumnya, saya sudah men-share atau membagikan modul pengenalan daripada aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang di modul tersebut sudah ada sedikit pembahasan bagaimana cara menginstal daripada aplikasi Cisco Packet Tracer, dan juga bagaimana tampilan muka atau tampilan daripada aplikasi tersebut. Hari ini saya akan menjelaskan secara langsung teknis penggunaan daripada aplikasi tersebut. Baik, sebelum saya memulai, apakah sudah ada mahasiswa yang sudah menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer ini di laptop masing-masing atau belum? Saya udah, Pak. Sudah ada, berarti ada yang sudah, ada yang belum. Ya, Pak. Baik, ada yang sudah pernah menggunakan software ini, khususnya bagi pernah TKJ dulu. saya pernah, Udah, Pak. Pak. Saya pernah, Pak. Faizil sama Muhammad Reza sudah pernah. Yang lain? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Belum. Sudah, Pak. Siapa tadi? Ada 3 orang berarti yang sudah pernah menggunakannya. Baik. Ada 3 orang yang mengatakan bahwa pernah menggunakannya, dan ada beberapa mahasiswa yang memang belum pernah menggunakannya. Baik. Bagi yang sudah pernah menggunakan, kita diskusikan sama-sama mengenai, kita flashback balik dan kita coba belajar balik daripada penggunaan aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Nanti kalau ada pengetahuan baru dari yang sudah menggunakan, tolong di-sharing ilmunya, mungkin bisa bermanfaat bagi para mahasiswa-mahasiswa lain untuk ilmu bagi mereka untuk mempelajari aplikasi ini. Baik, Pak. Oke ya. Baik. Sekedar pemahaman, apa sih sebenarnya aplikasi Cisco Packet Tracer ini? Jadi kalau secara gampangnya kita menyatakan bahwa aplikasi Cisco Packet Tracer ini adalah sebagai alat bantu atau simulator dalam kita mendesain ataupun membangun jaringan komputer. Jadi sebenarnya dalam kita belajar jaringan komputer, kita itu harus punya banyak alat. Harus ada lab lah. Tidak bisa dengan satu komputer saja. Kita harus minimal mempunyai 2 buah komputer ataupun lebih daripada 2. Kemudian kita harus mempunyai alat-alat media komunikasi, media hubungan untuk menghubungkan komputer. Misalnya harus ada kabel, harus ada wifi, harus ada hub, switch, dan lain-lain sebenarnya. Dan itu semuanya adalah membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk bisa belajar bagaimana membangun suatu jaringan komputer. Nah, atas dasar tersebut, hadirlah aplikasi simulasi ini yang bisa membantu kita dalam kita mendesain jaringan komputer. Nah, salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan adalah namanya Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer ini adalah aplikasi gratis, free, yang bisa kita download dan bisa kita install ke dalam laptop kita atau perangkat komputer kita. Sebenarnya dalam aplikasi simulasi itu bukan hanya Cisco Packet Tracer. Ada beberapa aplikasi simulasi untuk membangun jaringan komputer. Kalau yang kita belajar di sini ada namanya Cisco Packet Tracer. Kemudian ada lagi GNS, ada satu lagi mungkin ada GNS 3 namanya. Tetapi ada juga beberapa aplikasi-aplikasi yang lainnya. Ya bisa kalian searching di internet yang dengan kata kunci adalah aplikasi simulasi jaringan.
komputer. Nah, kenapa saya menggunakan Cisco Packet Tracer, bukan menggunakan GNS atau GNS3? Disarankan bagi pemula yang baru mengenal daripada jaringan komputer atau baru belajar jaringan komputer, disarankan menggunakan yang Cisco Packet Tracer. Di samping dengan ukurannya yang kecil, juga penggunaannya yang sangat mudah sekali dipahami oleh para pemula. Itu sekilas mengenai Cisco Packet Tracer. Jadi Cisco Packet Tracer ini, dengan menggunakan aplikasi ini, kita bisa lebih mudah untuk mendesain dan membangun dan merancang jaringan komputer tanpa kita membutuhkan biaya. Yang nantinya hasil kita belajar dari software simulasi ini bisa kita implementasikan ke perangkat yang sungguh-sungguh, artinya ke perangkat sungguhan. Itu sekilas mengenai pengenalan Cisco Packet Tracer. Cara installnya mudah ya. Kalian tinggal ngikuti ini, netcard ini, klik netcard netcard ini yang disediakan untuk kita mendownload software ini. Jadi cara downloadnya simpel saja, mudah saja. Kalian tinggal klik dan disarankan pertama sekali adalah mengregistrasi terlebih dahulu. Registrasi, karena kita harus registrasi atau sync up. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti ada para mahasiswa yang kesulitan dalam mendownload software ini, akan saya share link yang memang sama saya sudah ada untuk yang aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Itu Pak, saya cek ada nggak ya, Cisco Packet Tracer. Nah, udah ada. Nanti akan saya share yang sudah saya download, tinggal para mahasiswa menginstalnya ke dalam komputer masing-masing. Oke, itu sekilas. Cara installnya mudah saja, tinggal klik, kemudian next, next, sampai seterusnya, sampai selesai. Oke, itu dia. Kalau sudah selesai instalasi, maka kalau menggunakan sistem operasi Windows, sudah ada yang aplikasi namanya Cisco Packet Tracer. Nih, kalau menggunakan OS yang lain, misalnya Linux, silakan disesuaikan saja. Baik, itu sekilas cara pengenalan Cisco Packet Tracer dan cara menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama, dalam kalian ini membuka aplikasi Cisco Packet Tracer, tampilannya kira-kira bentuknya seperti ini. Ini adalah tampilan halaman awal atau halaman buka daripada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini dia tampilannya. Ini ada kejadian kalau kalian membuka aplikasi ini, kalau kalian terkoneksi ke dalam internet atau terkoneksi dengan jaringan internet, itu mungkin akan diminta login. Silakan login dengan menggunakan akun. Kalau belum punya akun, silakan registrasi terlebih dahulu. Ataupun kalau kondisi kalian nggak bisa menggunakan login dengan akun, pilih yang voice login. Tapi kalau kalian tidak terkoneksi dengan internet, ketika kalian membuka aplikasi ini, dia langsung otomatis akan masuk ke halaman yang bentuknya seperti ini. Baik, itu sekilas pemahamannya mengenai tampilan daripada aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelum saya mendemokan pengenalan daripada aplikasi ini, sampai di sini kira-kira. Ada tanggapan dari para mahasiswa? Saya buka kesempatan untuk diskusinya. Itu paket tracer versi berapa, Pak? Oke. Kalau saya ini menggunakan yang versi 72 ini. Saya menggunakan yang 722. Mungkin kalau kalian ada mendownload yang terbaru, ada versi terbaru, silakan disesuaikan saja. Tapi kalau saya sarankan jangan yang menggunakan versi yang lama. Kalau versi misalnya 551, kalau yang di modul itu kan tampilannya ini yang baru ya. Ini yang baru. Ini kalau saya menggunakan yang versi 722 yang memang saya downloadnya dulu tahun 2019. Silakan kalau mau menggunakan versi terbaru, silakan saja, nggak ada masalah. Yang itu Faizil. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya lagi? Tidak ada.
Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akan tunjukkan cara penggunaan daripada aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Mudah saja, sama seperti aplikasi-aplikasi pada yang lainnya. Artinya, aplikasi Cisco Packet Tracer ini kita disuguhkan dengan tampilan yang memang memudahkan kita dalam kita menggunakan aplikasi. Kalau di atas mungkin kita ada menu, ada file seperti biasa. Saya tidak menjelaskan semua menunya, tapi dipahami saja karena ini sudah familiar pada semua aplikasi. Ini menu, kemudian di sini ada yang menu untuk tool yang bisa kita gunakan. Jika kita mau memilih perangkat, mencari dan lain-lain sebagainya. Kemudian ini adalah halaman kerja daripada untuk kita mendesain dan merancang jaringan komputer di sini. Kemudian di sini ada Yundo seperti biasa, go back dan lain-lain. Ini ada kalau mau menampilkan gambar, set background ataupun yang lainnya. Kemudian ini ada tampilan logikal dengan fisikal. Fisikal ini artinya bedanya adalah kalau fisikal itu nampak yang untuk struktur yang di dalamnya seperti ini. Jadi kalau untuk yang biasa, yang pertama sekali baru menggunakan, pilih aja yang logikal, jangan pilih yang fisikal. Pilih yang logikal saja dulu, yang tampilannya blank yang seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan di bawah di sini, ada pilihan real time dengan simulasi. Bedanya di sini adalah kalau real time, kita langsung melihat hasil eksekusinya di sini nanti. Tapi kalau kita mau melihat simulasi, misalnya bagaimana proses pengiriman data antara dari komputer A ke komputer B, dari setiap layer 1 ke layer 7 yang dalam OSI layer, bisa dengan menggunakan simulasi. Seperti itu. Nanti saya contohkan. Tapi kalau misalnya tidak mau melihat simulasi ini, aktifkan aja yang real time yang bisa kita lihat di sini, di layar di sini. Lanjut, di bawahnya ada pilihan tool atau misalnya perangkat yang bisa kita gunakan untuk kita mendesain jaringan komputer. Di sini ada yang di bagian network device. Di bagian network device ini disediakan ada pilihan untuk kita memilih perangkat media jaringan komputer, ada router, kita klik seperti ini, kemudian akan ada pilihan ke bawah, ada router. Ketika kita klik router, di sini akan ada pilihan merek dan jenis daripada versi router yang digunakan. Ada beberapa pilihan di sini. Kemudian kalau kita klik ke samping, ada switch, ini switch. Kalau ini router, ini switch. Dan juga akan muncul di samping versi atau jenis merek daripada switch yang bisa kita gunakan untuk mendesain jaringan komputer. Kemudian di samping ada hub. Hub ini juga seperti tadi, ada mereknya juga. Dan di sini ada wireless atau Wi-Fi, wireless device yang bisa kita gunakan untuk kalau di dalam jaringan komputer kita itu menggunakan perangkat Wi-Fi. Kemudian di sini ada security, ini saya nggak jelasin, ada one emulator, ada cloud. Kemudian kalau kita klik yang di bagian end device, di bagian end device ini ada pilihan, ada PC atau laptop, PC atau komputer. Kemudian ada pilihan laptop, kalau kita mau menggunakan laptop, ada pilihan server, dan ada beberapa pilihan yang lainnya. Termasuk juga ada phone, TV, printer, dan lain-lain sebagainya. Ini end device. Kalau yang ini mungkin home udah ada di perangkat yang ada dalam rumah, tapi kalau pemula ini kita tidak fokusnya ke semari dulu. Kemudian ada lagi ada smart city dan beberapa pilihan-pilihan yang lain. Kemudian kalau bagian ini adalah bagian komponen. Saya pikir ini tidak dalam jaringan kita tidak belajar ini. Kemudian yang tanda yang seperti petir kayak gini, ini adalah kabel. Kabel. Jadi kalau kita menghubungkan beberapa perangkat nantinya menggunakan kabel, ada pilihan kabel di sini. Dan di sini ada jenis-jenis kabel yang bisa kita gunakan. Kalau ini yang otomatis kabel, disesuaikan dengan perangkat yang kita gunakan. Kalau ini ada konsol, ada kabel strike, kemudian ada crossover, dan ada beberapa, ini kabel fiber, dan ada beberapa jenis-jenis kabel yang lainnya yang bisa kita gunakan. Ada juga USB, dan octal, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini pilihan untuk yang pengkabelan atau kabel. Oke, cara menggunakannya mudah saja. Misalnya saya ingin menambahkan sebuah komputer. Saya tinggal klik di sini yang menggunakan mouse,
kemudian saya bawa ke area kerjanya di sini, saya tekan di sini akan ada satu komputer di sini. Kemudian apabila saya ingin menambahkan komputer kedua, saya tinggal klik lagi, saya klik di sini akan ada dua komputer yang kedua. Sama seperti yang untuk perangkat-perangkat yang lainnya. Kalau misalnya kita mau menggunakan router, kita klik routernya, bawa kemari, maka akan ada router. Dan lain-lain, switch juga sama seperti ini. Kalau ingin menghapus, cukup tekan ini, seleksi dulu seperti ini, kemudian tekan tombol del di keyboard, delete, maka akan muncul seperti ini, yes, maka akan hilang. Maka balik lagi, kita bisa memindahkan untuk menyesuaikan bentuk atau model daripada jaringan komputer yang akan kita bangun. Seperti ini. Kalau ingin menambahkan keterangan, misalnya kita ingin menambahkan keterangan di dalam perangkat yang kita gunakan, misalnya ada labelnya atau captionnya, kita bisa menambahkan dengan menggunakan notes yang ada di sini. Contohnya seperti ini. Saya klik notes, saya klik di sini, misalnya saya beri keterangan komputer 1, IP misalnya berapa gitu, sekian. Maka saya klik sini, ini adalah keterangan dari komputer pertama. Juga nanti pada perangkat-perangkat yang lainnya bisa kita berikan note yang seperti ini. Itu sekilas pemahaman daripada penggunaan Cisco Packet Tracer. Kemudian, kalau kita ingin menghubungkan antar perangkat ini, kita bisa lebih mudah dengan menggunakan kabel. Misalnya media kita dalam menghubungkan perangkat jaringan, itu kan ada dua. Ada yang menggunakan kabel, ada yang near kabel. Kabel artinya kita menggunakan kabel, kalau near kabel menggunakan perangkat Wi-Fi atau wireless. Kalau menggunakan kabel, ingin menghubungkan dua buah komputer ini dengan menggunakan kabel, cukup klik kabelnya, kemudian pilih kabelnya. Kalau ingin belajar pemula, disarankan pilih yang otomatis saja, yang kayak petir kayak gini. Tinggal klik, kemudian klik di komputer satu, kemudian tarik, lepaskan di komputer kedua. Maka mereka sudah terhubung dengan menggunakan kabel. Demikian juga kalau ke router ataupun yang lainnya, prosesnya sama. Tinggal klik, kemudian ini, kalau mau mengulang, Ctrl Z, klik, lepaskan. Seperti ini. Klik lagi, tarik, lepaskan. Seperti ini. Ada dua kondisi yang terjadi di sini. Kalau ini ada kabel berwarna merah, atau ini kalau tadi warnanya hijau. Itu maksudnya, kalau warna hijau mungkin itu udah benar sambungannya. Kalau warna merah seperti ini, perlu konfigurasi tambahan untuk menghubungkan dua perangkat ini kalau dengan menggunakan router. Oke, itu sekilas. Kalau perangkat-perangkat yang lainnya sama saja prosesnya. Kalau menggunakan hub juga sama, klik hub. Kalau menggunakan laptop juga sama, klik aja, ini laptop, seperti ini. Ini laptop. Ada juga di sini kalau ada printer dalam desain jaringan kalian, tinggal klik, ada printernya di sini. Ini. Dan juga misalnya ada iPhone ataupun yang lainnya. Ini sangat mudah sekali. Bagaimana kita bisa mendesain dan merancang jaringan kita hanya dengan melakukan proses drag and drop saja dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Mudah-mudahan jelas dan bisa dipahami yang sudah saya jelaskan penggunaan dasar daripada aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan bertanya, saya buka kesempatan. Saya Pak, Silakan. apakah di Cisco ini ada batasan tertentu Pak? Batasan dalam hal apa? Misalkan perangkat A nggak boleh lebih dari sekian gitu. Oh tidak. Tidak ada. Kalau misalnya kalian mau menggunakan komputer, misalnya ada 100 buah, 50 buah, nggak ada masalah. Bisa, nggak ada masalah. Nggak ada kalau yang batasan, kalau yang kamu tanyakan itu, yang kamu maksudkan batasan demikian, itu nggak ada. Kayak gitu, tungku apa? Tungku muksin ya? Muksal. Muksal. Mudah-mudahan terjawab.
Silakan ada yang lain. Faizil atau Muhammad Reza mau menambahkan mungkin untuk pemahaman para mahasiswa yang lain mengenai Cisco Packet Tracer? Silakan. Boleh Pak. Silakan. Muhammad Reza, silakan. Eh, boleh buka tadi Pak yang di Cisco-nya nggak? Oke, udah. Oke, itu kan ada tadi kan pas Bapak sambungin antara komputer kan ada apa namanya? Ada kayak segitiga warna warna hijau kan. Ini Iya. ketika disambungin ke router itu kenapa warna merah? Apakah setiap di antara segitiga merah dan segitiga merahnya itu apakah itu kayak 1 meter jaraknya apa gimana Pak? Baik. Eh, mungkin akan saya jawab. Atau siapa yang mau jawab dulu sebelum saya jawab? Faizil mau membantu? Iya, coba ulang pertanyaannya, Pak. Oke. Itu kan ada pertanyaan dari Muhammad Reza. Dalam kita ini kan ada yang kabelnya munculnya segitiga warna merah kayak gitu, sudut-sudut kayak gitu. Kalau tadi kan kalau contohnya misalnya antar komputer satu, kemudian komputer dua, kemudian ada yang bentuknya kabelnya kan seperti ini. Sorry. Jadinya kayak gini. Nah, ini kan ada yang warna hijau. Ini Oh, kan baik. beda. Oke kan? Kemudian Iya. ada juga dia bertanya, ini apa maksudnya dan apakah ini berhubungan kalau ke router ke warna merah, kalau ini ke Oh, warna hijau. iya. Kemudian apakah ini pengaruh dengan misalnya jaraknya atau gimana? Mungkin sebelum saya jawab, ini mau dibantu jawab dulu, silakan. Jadi kalau kita itu kan menggunakan, ya, kan kalau tadi komputer ke komputer itu kan menggunakan garis putus-putus atau kabel yang apa nih namanya strike. Jadi kalau kabel strike itu digunakan ke perangkat yang sama. Jadi kalau komputer ke komputer maka dia akan terhubung hijau. Tapi kalau seperti ini kan router sama PC. PC ini kan berbeda perangkat. Jadi kita tidak bisa menggunakan kabel gitu, Pak. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin dari yang pernah sudah menggunakan. Berarti itu nggak terhubung atau nggak cocok dengan perangkatnya gitu? Itu Bukan. Oke, ada itu kan kenapa PC-nya merah. Jadi di PC itu nanti kita ada setting IP address itu. Kan router ini kan menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Jadi kan ini kan belum tahu nih jaringan si A ini apa dan jaringan si B ini apa. Jadi si router nggak ada dikonfigurasi di situ, maka masih merah. Oke. Itu jawabannya Muhammad Reza. Jadi kalau misalnya ini bukan berhubungan misalnya kalau yang merah kayak gini bukan misalnya dalam artian apa misalnya itu salah kabel atau misalnya itu bukan. Artinya seperti yang dijawab oleh Faizil tadi. Kita perlu konfigurasi tambahan yang akan kita terapkan pada router nanti untuk memastikan bahwa komputer yang terhubung ke dalam router ini itu benar-benar sudah dikenal. Itu makanya seperti Faizil tadi katakan, bisa saja kan PC1, PC2 ini kan menggunakan konfigurasi jaringan yang berbeda-beda. Saya belum menjelaskan yang penggunaan IP-nya dulu. Karena ini masih dalam tahap mendesain rancangannya dulu. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Muhammad Reza. Ya Pak, baik. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kita diskusi hari ini. Silahkan kalau mau bertanya sambil kita menambah wawasan. Mungkin daripada mahasiswa yang sudah familiar atau sudah pernah menggunakannya juga bisa berbagi wawasannya. Ada? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, oke. Silakan Ari. Kalau untuk apa namanya Pak? Kalau beda kabelnya itu gimana Pak? Kan tadi menggunakan kabel putus-putus Pak. Kalau digunakan kabel lain gimana Pak? Oke, saya langsung ini kan ya demo ya. Saya hapus dulu. Kalau ini kan saya menggunakan namanya kabel otomatis. Artinya itu akan disesuaikan dengan tipe daripada perangkat ini. Misalnya saya menggunakan sekarang kabel yang strike seperti ini.
Kalau misalnya seperti ini kan ada konfigurasi yang lainnya. Ini akan beda. Kalau misalnya ini fast internet, saya menggunakannya, dia akan putus sendiri. Ini akan beda. Dia tidak akan langsung terkonek. Ini akan muncul warna merah seperti ini. Nah, kalau misalnya saya menggunakan, saya flashback balik lagi. Kalau misalnya saya menggunakan kabel fiber, juga kejadiannya akan sama. Dia akan beda. Ini tidak ada portnya. Karena ini kan fiber ini kan digunakan kalau kita menggunakan ada ketentuannya daripada penggunaan kabel fiber yang ini. Kalau yang ini mungkin misalnya yang untuk yang crossover, ini yang putus-putus, juga akan berbeda. Ini seperti ini. Dia akan, kalau ini langsung dia akan menunjukkan warna hijau. Berarti perangkatnya sesuai. Makanya disarankan seperti ini. Kalau misalnya kalian masih pemula dan masih belum paham tentang misalnya penggunaan kabel, disarankan digunakan yang bentuknya petir seperti ini. Karena dia otomatis. Otomatis maksudnya adalah ketika kita menggunakan kabel ini, dia akan langsung mendeteksi dari perangkat yang kita gunakan. Jadi kalau seperti ini, dia akan langsung otomatis putus-putus. Karena yang kita gunakan pada PC biasa, yang modelnya seperti ini. Tapi kalau kita menariknya kepada yang hub, ini yang hub, dia nanti akan, kalau ini nggak bisa, karena udah digunakan portnya, ulang, bisa kita menggunakan ke hub juga akan disesuaikan. Kalau ini kan antar PC kan putus-putus tadi. Tapi kalau ke hub ini kan tidak putus-putus. Makanya disarankan pakainya itu yang otomatis ini dulu. Karena kalau kita menggunakan yang otomatis ini, kabel ini, nanti kabelnya akan muncul sesuai dengan perangkat yang kita hubungkan. Itu. Mudah-mudahan menjawab dari siapa tadi, dari Ari Hidayat. Iya, baik, Pak. Pak, saya ingin menambahkan, Pak. Silahkan, baik. Tadi kan ada Tengku Mulsalmina kan menanyakan berapa jumlah perangkat yang bisa digunakan. Iya. Coba buka paket terserah, Pak. Oke. Kan di situ kan bisa kita lihat seandainya kan yang sering terjadi ini, Pak, kan kan misalnya kan orang banyak menggunakan PC. Jadi misal ada 10 PC. Jadi kan kalau kita lihat contohnya kan ini ada PC 1, PC 0, PC 1 ini kan terhubung ke router kan. Menghubungkan garis putus-putus kayak gitu. Itu yang ingin saya tambahkan. Jadi kalau kita punya 10 PC, itu nggak semuanya langsung bisa dihubungkan ke router ini, meskipun si router sudah mengenali jaringan tersebut. Tapi yaitu menggunakan perangkat tambahan. Apa perangkat tambahannya? Yaitu perangkat tambahannya switch. Jadi nanti komputer ini dihubungkan terlebih dahulu ke switch. Jadi kalau ada 10 komputer dihubungkan dulu ke switch, lalu switch baru ke router. Karena switch ini kan ada 24 port, jadi bisa melebihi. Sedangkan router ini portnya terbatas, Pak, yang saya ketahui. Itu mungkin tambahannya, Pak. Oke, betul, Pak Ijil. Nggak salah ya kamu sebutkan. Artinya, kalau misalnya kita menghubungkan, kayak seperti yang tadi saya nyatakan, misalnya seperti ini, misalnya dari kabel komputer A ini kan kalau kita menghubungkan 2 buah, oke. Jadi, tapi kalau misalnya kita ingin menghubungkan yang satu lagi, misalnya antar komputer ini ke komputer ini kan tidak ada lagi, tidak ada portnya. Berarti solusinya itu kita harus menggunakan, misalnya contohnya adalah hub. Karena hub ini ada lebih dari 1 port, dia 8 port, 8 yang defaultnya, atau 6 atau 8 lah, kurang lebih kayak gitu. Dan juga kalau misalnya yang penggunaan router, itu seperti yang disampaikan oleh Faizil tadi. Oke, mudah-mudahan bisa menambah ya pengetahuan dari apa yang disampaikan oleh Faizil tadi. Makasih ya Faizil. Iya, Pak, sama-sama. Oke, baik. Saya lanjut dulu sebentar. Nah, sekarang saya akan mencoba mendemokan. Saya hapus dulu yang ini. Kita yang sederhana dulu sebentar, awal dalam belajar ini. Saya akan coba mendemokan bagaimana yang mengkoneksikan antar 2 buah perangkat komputer yang sudah kita hubungkan. Yang perlu dipahami oleh para mahasiswa bahwa kalau sudah kita menghubungkan 2 buah komputer ini, misalnya kita beri nama, ini PC 2 dengan PC 3, kita sudah menghubungkan menggunakan kabel, ini
belum dalam artian mereka sudah saling terkomunikasi. Pemahamannya adalah walaupun mereka sudah terhubung dengan kabel, tetapi mereka belum bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Artinya si PC2 belum bisa mengirim data ke PC3. Sebaliknya juga, PC3 belum bisa mengirimkan data ke PC2. Saling berkomunikasi, maksudnya itu belum. Kenapa? Karena ada tahap selanjutnya yang perlu dilakukan untuk mengkomunikasikan dua buah perangkat. Ini contoh dasar dua buah komputer saja. Nanti kita lanjutkan ke beberapa buah komputer. Tahap selanjutnya yang dimaksud tersebut dan bagaimana? Yaitu kita harus melakukan yang namanya setting IP atau Internet Protocol. Kita harus memberikan alamat IP-nya kepada setiap komputer yang akan kita hubungkan, yang akan kita komunikasikan keduanya. Nah, Internet Protokol ini bagaimana cara memberikannya, bagaimana cara men-settingnya kepada setiap perangkat kita, nah, kalian harus pahami teori daripada Internet Protokol. Yang modulnya sudah saya share sebelumnya, bahwa Internet Protokol itu kan ada kelasnya, ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Ini yang sering digunakan. Ada juga D, ada juga E. Ini yang kalau untuk jaringan yang multicast. Apa itu multicast nanti kita di materi selanjutnya kita bahas. Nah, bagaimana kita dalam memilih apakah kita menggunakan IP kelas A, kelas B, atau kelas C? Nah, ini harus menjadi pemahaman bagi para mahasiswa. Anda harus mengenal dulu teori daripada Internet Protokol atau IP. Ada saya share di modul, mungkin mudah-mudahan sudah membaca yang modul daripada pengenalan IP address. Bentar saya buka dulu modulnya. Pengenalan IP address, mana IP address ini? Nah, ini ada yang namanya IP address. Di sini di modul sudah ada dijelaskan bagaimana format daripada IP address. Yang mana bahwa IP address itu terdiri dari ada IP versi 4, ada IP versi 6. Biasanya yang digunakan pada jaringan yang tidak terlalu luas itu yang kita gunakan adalah versi 4. Versi 4 itu terdiri IP-nya dari 32 bit. Saya coba flashback balik dulu tentang IP. Nah, IP address 32 bit atau terdiri dari 32 bilangan biner. Yang dari 10 dan 01. Yang perlu dipahami dalam IP address ini, komposisi atau istilahnya pembagian dari IP address ini terdiri dari dua bahagian. Yaitu ada bahagian network dan ada bahagian host. Ini pembagian daripada IP address. Artinya, dari 32 bit ini dibagi kepada 4 oktet. Pemahamannya di sini adalah 32 bit dibagi ke dalam 4 oktet. Atau nanti sorry ya kalau salah, oktet kayak gini lah. 4. Bagaimana dimaksud dengan 4 oktet ini? Mudahnya adalah 4 bahagian. 1 oktet atau 4 kolom ini, 1 kolom itu terdiri dari 8 bit. Seperti ini, misalnya seperti ini. Ini. 1, 2, 3, 4. Yang mana 4 oktet ini terdiri dari 8 bit. Tidak boleh lebih. Berarti kalau misalnya ada 8 bit setiap oktet, berarti ada 4 oktet, totalnya berarti adalah 32 bit. Itu satu. Ini kalau kita mengkonversikan dari bilangan desimal, bilangan IP-nya kan bilangan desimal seperti ini, dikonvert ke bilangan biner. Jadi bentuknya seperti ini. Ini yang perlu dipahami pertama dulu. Kedua, bahwa pembahagian daripada 4 kolom ini, saya bilang kolom aja biar mudah dipahami, itu dibagi kepada 2 hal tadi, yaitu network dan host. Atau kalau dalam modul disebut dengan net ID dan host ID. Bagaimana pemahaman net ID dengan host ID ini?
NAC ini adalah alamat, host adalah nomor. Atau istilahnya kalau kita misalnya saya contohkan misalnya seperti ini untuk memahami network dan host. Misalnya seperti ini. Ada satu buah alamat, Jalan Profesor A. Majid Ibrahim. Nomor 56 Banda Aceh. Misalnya seperti ini. Ini contoh. Nah, ini bisa kita jadikan panduan untuk memahami pembagian dari network dan host yang ada pada IP address. Bagaimana pemahamannya? Jalan Profesor Amajid Ibrahim ini adalah masuk ke dalam bagian network. Nomor 56 ini masuk ke dalam bagian host. Jadi, bisa saja nanti dalam sebuah IP address, networknya sama, hostnya yang harus berbeda. Misalnya, ada alamat kedua. Jalan Profesor Amajid Ibrahim nomor 50. Ada alamat ketiga, misalnya Jalan Profesor Amajid Ibrahim nomor 5. Alamatnya sama, nomornya berbeda. Nomor inilah yang menentukan identitas daripada sebuah host atau sebuah perangkat komputer, perangkat jaringan. Nah, ini pemahamannya. Begitu juga dengan network dan host yang ada pada IP address. Jadi, kalau yang kita menggunakan kelas A, dia terdiri daripada 8 net ID atau 1 kolom network, 3 kolom atau 3 oktet host. Ini kalau kelas A. Ini jangan fokus ini dulu, ini subnet nanti aja. Kalau kelas B, dia terdiri dari 2 network, 2 host. Kelas C, 3 network, 1 host. Ini pemahamannya. Ini coba lihat pemahamannya. 2 kolom, kalau kelas A 2 kolom untuk network, 3 kolom untuk yang host. Begitu juga dengan kelas B, 2 kolom network, 2 kolom host. Kelas C, 3 kolom host, 3 kolom network, 1 kolom host. Ini pemahamannya. Bagaimana kalau misalnya kita menggunakan ini, pemahamannya yang untuk misalnya 3 kolom ini, misalnya seperti ini. Misalnya kita menggunakan network, IP yang kelas C. Pasti kan biasanya diawali dari 192, 168, misalnya 10, 1. Seperti ini. Ini ada 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau kelas C 3 network, 1 host, berarti kita di sini 192, 168 ini merupakan network. Ini hostnya. Kalau misalnya kelas B, misal 172, 19, contoh ya, ini contoh aja, 190, 91. Kalau kelas B, secara teori disebutkan 2 network, 2 host. Berarti ini network, ini host. Akan berbeda kalau kelas A. Ini contoh, ini contoh-contoh aja. 190, ini misal 13, 1, 2, 1. Ini kalau kelas A dia 1 network, 3 host. Nah, ini pemahamannya. Sedikit ya, balik yang mengenai teori daripada IP address. Nah, sekarang, bagaimana kita menentukan misalnya dalam rancangan balik lagi kemari, bagaimana kita bisa menentukan apakah ini kita pakai kelas A atau kelas B atau kelas C? Nah, untuk memahami penggunaan tersebut, baca lagi teori ini. Di sini ada disebutkan di mana kelas A itu digunakan apabila jaringan komputer yang kita bangun lebih dari 2 juta alamat. 2 juta kan banyak kali. Ya kan? 2 juta alamat itu banyak kali. Gunakan kelas A. Alamat ya. Alamat. Nah, tapi kalau misalnya ini ada alamat, lebih dari 2 juta alamat. Kalau misalnya yang host itu dengan ini memungkinkan adanya 126 jaringan dengan
berapa ini? Berapa ini? Hampir mencapai 1 juta host. Kalau misalnya kita punya komputer lebih dari 1 juta, berarti gunakan kelas A. Kelas A, host ya, host. Kalau lebih dari 1 juta, artinya kalau kita misalnya komputer kita lebih dari 1 juta jaringan atau yang terhubung, gunakan kelas A. Karena dia bisa digunakan untuk lebih dari 1 juta host. Apabila kalian mempunyai jumlah host 6, kalau contoh seperti 65.000, 60-an ribu host, gunakan kelas B. Tetapi apabila misalnya kalian hanya punya komputer kurang di misalnya 200 dari 254, misalnya kalian punya 100 komputer, 10 komputer, gunakan kelas C. Ini kalau hostnya. Oke, itu ya pemahaman sedikit. Nanti kalau mau diskusi, kita nanti setelah praktek ini kita diskusi lagi. Itu sekilas pemahaman daripada IP address. Ini belum subnet, belum subnetting, belum yang misalnya yang IP subnet itu belum. Nanti saya jelasin lagi apa itu IP subnet. Ini yang dasar-dasar aja dulu semuanya. Kalau ada subnetting, supernetting, ada banyak sekali itu istilah-istilah yang ada di dalam jaringan komputer ini. Oke, itu sekilas pemahaman daripada penggunaan IP address dari setiap kelas yang ada pada IP address. Oke, sekarang, nah kita lanjutkan kembali dulu. Nah, setelah kita tahu teori daripada IP address, sekarang kita coba konfigurasikan. Misalnya dengan dasar menghubungkan dua buah komputer ini. Caranya mudah sekali. Caranya adalah, misal, pada komputer satu, kita setting IP address-nya adalah, misal, kelas C. Dengan the setting IP-nya 192.168.20.1, misal. Kemudian, pada IP komputer B, komputer yang kedua, kita setting dengan IP kelas C, misalnya alamat hostnya adalah 2. Seperti ini. Ini keterangannya saja. Nah, ini keterangan daripada kita menghubungkan dua buah komputer ini. Sekarang kita setting IP-nya. Di mana setting IP dengan menggunakan Cisco Packet Tracer? Mudahnya adalah klik PC yang akan kita set IP-nya. Coba perhatikan. Kalau kita bawa mouse kemari, itu IP-nya ada keterangan not set, artinya belum disetting. Kita coba klik. Cara ini diperhatikan, cara setting IP terhadap perangkat komputernya. Saya klik. Kali klik aja. Kali klik akan muncul seperti ini. Saya ulang. Kali klik aja. Atau kalau double klik, bisa nggak ya double klik? Bisa juga. Double klik juga bisa. Kalau bagian fisikal, ini adalah bentuk fisik daripada perangkat yang kita gunakan. Ini kan CPU. CPU seperti biasa. Nah, ini seperti ini. Zoom out. Nah, ini kan ada satu port, ini seperti CPU yang ada pada fisik yang kita lihat langsung. Ini config. Ini bagian yang apabila misalnya kita menggunakan router, menggunakan hub, dan lain-lain sebagainya. Ini nanti aja, DHCP dan lain-lain. Desktop, inilah di bagian di sini kita mengatur penggunaan daripada IP address, command prompt, mengakses web browser, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak macam di sini. Nah, saya fokus dulu kepada setting IP. Gimana kita setting IP-nya? Di sini. IP configuration. Di sini. Caranya, kali klik aja, kita belajar dulu setting IP-nya secara manual. Artinya, statik, kita memberikan IP secara manual. Kalau yang di HCP itu otomatis. Artinya kita nggak perlu masukkan di sini dengan setting yang ada di komputer server, kita langsung klien itu akan mendapatkan IP secara otomatis. Nanti aja kita lanjutkan di HCP itu. Kita fokus dulu yang statiknya. Nah, bagaimana cara settingnya? Tinggal klik aja di sini. Ketik aja 192.168.20.1. Nah, seperti ini. Ini memberikan IP. Ingat,
memberikan IP jangan dipakai bilangan biner, tapi bilangan desimal aja. Ini. Kemudian kalau di bagian subnet mask, ini akan otomatis dia akan muncul. Klik aja seperti ini, tekan tabs di keyboard, akan muncul yang subnet mask yang bentuknya seperti ini, otomatis. Tapi ini nanti bisa berbeda-beda. Nantilah di pembahasan selanjutnya kita bahas lagi yang untuk subnet mask ini. Nah, kalau udah seperti ini, maka sudah selesai memberikan alamat IP kepada satu perangkat. Tinggal close, tutup, selesai. Kita buka mouse, maka akan muncul keterangan IP address-nya sudah terset. 192.168.21. Itu satu. Kemudian pada komputer kedua, sama saja. Tinggal klik komputernya, bahagian desktop, IP configuration, klik lagi alamat IP-nya. 192.168.22. Tekan tab, muncul seperti ini. Tinggal OK, close, sudah ada yang kedua. Baik, itu tahapan kedua, yaitu setting IP. Nah, selanjutnya, apakah ini komputer sudah terhubung? Sudah, Pak. Sudah. Saya balik lagi pertanyaannya, apakah itu komputer sudah terhubung? Bagaimana kita mengetahui komputer tersebut sudah bisa saling berkomunikasi? Coba simulasikan, Pak. Harus di ping dulu, Pak, melalui SMD. Oke. Baik. Secara teori ya seperti ini. Kalau misalnya kita sudah men-setting IP-nya, itu memang artinya secara kalau kita benar memberikan alamat IP-nya, ya tidak ada masalah sebenarnya. Itu sudah selalu terhubung. Tetapi kita kan harus memastikan dalam artian data, apakah ini benar-benar sudah terhubung atau belum. Kita harus pastikan sebelum kita mengirimkan datanya. Jangan sampai kita nanti kirim data, kok nggak bisa terkirim. Caranya bagaimana? Yaitu diistilahkan dengan kita menggunakan perintah ping. Di mana dilakukan ping? Di command from. Command from. Caranya seperti ini. Saya demokan aja langsung. Caranya seperti ini. Saya akan mencek dari komputer PC 2 apakah sudah terhubung ke PC 3. Caranya, saya klik PC 2, kemudian saya klik command from yang ada di tab desktop ini, saya klik command from, akan muncul command from yang seperti ini. Kemudian, saya tuju ke alamat IP yang komputer yang ingin saya cek. Apakah sudah terhubung atau belum. Dengan klik perintah, ping, seperti biasa, huruf kecil kayak itu, ping, spasi, ketikkan alamat IP-nya. 192.168.22. Seperti ini. Ini alamat IP yang komputer yang saya tujukan. Sebaliknya kalau misalnya kita klik di komputer yang ketiga ini, berarti yang alamat ini adalah alamat IP yang ini, komputer ini. Kemudian apabila sudah diketikkan perintahnya, tinggal enter, maka akan muncul keterangan, ada dua nanti akan muncul keterangannya. Kalau keterangannya muncul seperti ini, reply form, yang munculnya seperti ini, itu kalau kalian menemukan hasil pingnya reply form yang seperti ini, maka itu statusnya adalah sukses, terhubung. Kalau yang tulisannya reply form, kalau statusnya demikian, itu sukses. Tapi ada kondisi juga yang tidak sukses. Misal, saya ping dengan kesalahan nomor IP. 3, kan nggak ada. Komputer kedua tadi kan 2 hostnya. Ketika muncul keterangan, ada keterangan seperti ini dengan muncul pesan request timeout atau disingkat RTO, request timeout RTO. Kalau muncul keterangan seperti ini, itu berarti koneksinya gagal atau belum terkomunikasi. Nah, jadi dipahami, ping berguna untuk kita mengecek apakah betul-betul sudah terhubung
perangkat yang kita hubungkan dalam satu jaringan. Kalau statusnya reply from berarti oke, sukses. Tapi kalau muncul keterangan request timeout, itu berarti masih ada kesalahan atau belum terhubung. Oke, saya coba exit. Close. Nah, kalau sudah dicek betul-betul sudah terhubung, sudah bisa kita mengirimkan datanya. Oke, sekian. Silakan pertanyaan atau diskusi. Saya Pak. Bentar, siapa Pak Reza? Silakan Pak Reza. Saya punya 2 pertanyaan Pak. Silakan, mudah-mudahan bisa saya jawab ya. Yang pertama, saat Bapak menggunakan Cisco, kasus kesalahan apa yang sering dijumpai? Pertanyaan yang kedua, apakah Cisco paket tracer ini mempunyai kekurangan? Sekian Pak. Oke, baik. Kalau yang sering kesalahan yang sering muncul ketika menggunakan Cisco paket tracer ini, kalau kita menghubungkan 2 buah komputer yang seperti sederhana ini, itu sih kayaknya mudah saja. Artinya tidak akan ada misalnya kesalahan-kesalahan yang terlalu berat lah. Artinya yang trouble itu nggak ada. Dia langsung akan terhubung. Demikian juga kalau misalnya kita menggunakan ada 5 buah komputer, kalau setting IP-nya udah betul, itu kesalahannya itu kecil sekali. Tetapi akan lebih banyak nanti kesalahan kalau kita sudah bermain dengan menggunakan media-media yang lain. Misalnya seperti router, switch, kemudian ada Wi-Fi, yang seperti ini Wi-Fi, yang ini. Itu mungkin akan ada kesalahan-kesalahan dari kita mengkonfigurasinya. Misalnya seperti ini, saya menggunakan router. Paling banyak kesalahan biasanya saya ada terjadi ketika menggunakan router. Apalagi ini ada router dengan versi-versi yang berbeda. Kalau kita misalnya mengecek tutorial misalnya baik di internet ataupun di YouTube, ada kesalahan dari misalnya jenis atau versi router yang digunakan. Kalau saya menggunakan ini router, ini beda dia versinya. Ini kan beda. Nah, dalam mengkonfigurasi suatu jaringan, apalagi menggunakan router, itu mungkin nanti kita akan sedikit mengalami trouble. Karena router ini, dalam mengkonfigurasinya, akan nanti misalnya kita harus mengkonfigurasi, memasukkan modul baru, kemudian dalam pemilihan jenis-jenis modulnya, ini bisa diubah-ubah kita ini. Ini bisa kita matikan, bisa kita hidupkan, bisa kita hilangkan, ini bisa. Ini nanti dah kalau bagian router ini. Kemudian juga router nanti akan ada kita config-nya, ada misalnya dalam perintah CLI-nya seperti command prompt. Di sini bisa kita ketikkan nanti perintah-perintahnya. Return seperti kita mengetikkan di command prompt. Nah, ini akan sedikit ada mungkin akan banyak muncul trouble atau kesalahan-kesalahan dalam kita mengkonfigurasi, apalagi kita dengan menggunakan router. Itu satu. Kedua adalah apabila kita menggunakan, misalnya kalau saya ini kan prakteknya kan menggunakan versi yang 722. Cisco pakai tracer versi 22. Kalau yang kalian nanti menggunakan misalnya versi yang lama atau versi yang terbaru, mungkin itu nanti akan ada sedikit penyesuaian. Baik mungkin di konfigurasi daripada perangkat, baik itu router, switch ataupun yang lainnya, mungkin akan sedikit ada perbedaannya, dan juga mungkin di tampilannya. Itu yang kedua. Kemudian yang pertanyaan tadi, misalnya apa tadi pertanyaan kedua? Saya lupa tadi. Kekurangan Cisco, Pak. Kekurangan Cisco ya. Oke. Kekurangan daripada aplikasi Cisco ini, bagi kita pemula sebenarnya sih nggak ada banyak kekurangan. Karena pemula ini kan kita baru belajar dasar daripada jaringan komputer. Jadi kalau misalnya kita pemula, sangat disarankan menggunakan Cisco paket tracer. Jadi kalau misalnya kekurangannya, ada sih kekurangan dari Cisco paket tracer. Apalagi kita dalam membangun jaringan yang skala besar. Misalnya dengan menggunakan multicast, kemudian dengan menggunakan perangkat-perangkat yang banyak, misalnya
ada router, ada switch, ada wifi, ada cloud, itu mungkin itu tidak akan terlalu maksimal apabila kita menggunakan Cisco Packet Tracer. Kemudian juga dalam kita melihat proses komunikasi data, misalnya di simulasi seperti ini. Dalam kita misalnya melihat bagaimana setiap layer, kan kemarin ada saya share yang materi tentang OSI layer dan TCP IP. Nah ini, OSI layer dan TCP IP. Nah bagaimana kita bisa memastikan misalnya ingin melihat proses pengiriman data antar satu komputer ke komputer yang lain, di setiap layer ini bagaimana proses yang terjadi. Kan kalau OSI layer itu kan ada 7 dia. Ada 7 lapisan. 7 lapisan. Kalau TCP/IP berapa? Saya masih ingat. 4, Pak. Ada 5, Pak. 4 atau 5? 5, Pak. Ke pembagiannya kan ada 2 lagi, Pak. Pembagian sekarang. Ada pembagian terbaru itu ada 5 lapisan. Nah, ini kalau kita ingin melihat pengiriman datanya, bagaimana sih ketika sampai di lapisan 1, di layer 1, di layer 2, di layer 3, dan layer selanjutnya. Di Cisco Packet Tracer sih ada sebenarnya untuk melihat itu, di simulasi ini. Tetapi kalau kita ingin meng-capture atau ingin melihat lebih detail, bagaimana proses daripada setiap layer tersebut, itu mungkin tidak akan terlalu detail kalau dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kalau kita ingin memonitoring pengiriman data, komunikasi data. Itu salah satunya. Mungkin ada banyak lagi ya kekurangannya. Tapi kalau misalnya, nanti juga akan saya coba ajarkan kepada kalian, salah satu aplikasi yang bisa kita dalam monitoring jaringan, yaitu nama aplikasinya mungkin sudah pernah didengar, Wireshark. Wireshark. Yang bisa kita gunakan untuk memantau lalu lintas yang ada di dalam jaringan. Kalau saya bilang lalu lintas, itu artinya bagaimana pertukaran data dari setiap lapisan. Itu bisa kita kontrol, bisa kita lihat dengan menggunakan Wireshark. Oke, mungkin itu sedikit ya, Ahmad ya. Siapa tadi Muhammad Reza yang pengalaman saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Tapi ada mungkin dari posisi yang orang lain yang menggunakan ada banyak kelebihannya lagi dan juga ada banyak kekurangan yang lainnya. Tapi pada intinya, kalau kalian masih pemula dalam menggunakan software simulasi belajar jaringan dasar, pakai aja Cisco Packet Tracer dulu. Kalau sudah mahir, nanti kalian bisa lanjutkan ke aplikasi misalnya seperti GNS3. Itu lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi. Walaupun dia juga software simulasi, tapi fiturnya lebih kompleks. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau ada yang mau menambahkan dari mahasiswa yang lain, silakan. Ada? Cukup? Dari cewek, dari perempuan, dari tadi belum bersuara perempuan. Ayo Teteh. Halo. Saya coba cek lah ya, mudah-mudahan belum kabur dari perkuliahan kita. Aditya Rizkita. Halo Aditya. Halo. Nah, nggak ada lagi. Coba cek lagi. Anggi Ferdian. Cowok atau cewek ya? Halo, tes. Devi Sinta. Saya, Pak. Ini baru ada. Di mana Devi? Dari penjelasan saya tadi kira-kira gimana? Paham atau bingung? Yuk Devi. Kok nggak jawab? Devi. Iya, Pak. Bersuara dong. Gimana Devi? Masih
belum paham sih, Pak. Jadi Sebagian belum pahamnya di mana, Desi? Jangan kabur dulu, Devi ya. Oke, dari yang lain mungkin ada mau masukan atau saran atau apa? Pak mau tanya Pak. Muhammad Reza lagi. Oke, silakan Muhammad Reza. Pak, kenapa ini agak keluar sedikit Pak, tapi masih masuk jaringan juga kan? Kenapa kayak Intel yang biasa kita pakai itu berbeda dengan Intel kayak server kayak Xeon kan? Apakah ada perbedaannya seperti kayak lebih melindungi jaringan tersendiri karena kayak dikhususkan gitu? Yang kamu tanya itu Intel itu prosesor ya? Iya Pak, Prosesor. prosesornya. Oke, prosesor. Jadi sebenarnya prosesor itu berpengaruh kepada misalnya performa daripada komputer kita. Karena kan secara teori, prosesor itu kan otaknya komputer. Kalau otaknya stabil, maka stabillah komputer kita. Kalau otaknya panas, maka bisa hang komputer kita. Jadi kalau kamu bertanya, apakah misalnya dari perbedaan prosesor itu kan ada Intel Core i2, i3, i4, yang terbaru mungkin ada i7, saya nggak tahu apakah sudah ada i9 atau yang lainnya. Itu setiap itu akan berpengaruh kepada performa komputer kita. Semakin besar atau semakin tinggi prosesor yang kita gunakan, itu akan semakin berpengaruh kepada performa komputer kita. Apakah berpengaruh kepada koneksi dalam jaringan? Itu bisa saja berpengaruh, karena sebenarnya prosesor itu bukan media dalam jaringan komputer. Itu perlu dipahami juga. Prosesor itu bukan media untuk menghubungkan jaringan komputer. Itu bukan. Tetapi apabila misalnya prosesor kita rendah, itu apa istilahnya berpengaruh nggak kepada misalnya koneksi jaringan? Mungkin itu ya inti pertanyaan kamu ya, Muhammad Reza. Mungkin lebih kayak gini Pak, lebih apa namanya Intel yang umum sama Intel Xeon kan beda. Kalau Xeon itu kan lebih ke server kan. Jadi perbedaannya itu apa Pak? Oh iya, Intel Xeon yang memang digunakan untuk komputer server. Itu berpengaruh kalau yang itu. Artinya berpengaruhnya itu dalam performa daripada komputer servernya. Karena kan server itu kan respon daripada request yang dilakukan oleh si file. Artinya kalau misalnya servernya menggunakan misalnya prosesor yang rendah, otomatis kalau ada banyak klien yang merequest ke server tersebut, itu kan bisa saja berpengaruh, bisa membuat hang daripada servernya. Sama seperti kita, misalnya saya contohkan seperti ini. Kalian menggunakan Intel Core 2 Duo. Core 2 Duo itu yang paling lama, udah lama di jalan digunakan di komputer sekarang. Intel Core 2 Duo itu yang kalian gunakan. Tetapi kalian membuka aplikasi yang besar. Misalnya kalian membuka aplikasi ada Corel yang terbaru, kemudian ada Photoshop, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang besar, kali buka kalian, ya kalian install ke dalam laptop kalian. Itu bisa berpengaruh atau bisa saja membuat hang komputer tersebut. Tetapi akan berbeda kalau misalnya kalian membuka aplikasi kepada yang komputer yang punya misalnya spek prosesornya tinggi, Core i5, Core i7, itu kalaupun kalian menginstal aplikasi-aplikasi yang besar, menggunakan aplikasi-aplikasi yang besar size-nya, itu tidak akan terlalu berpengaruh karena prosesornya itu stabil ya dalam merespon kinerja daripada aplikasi tersebut. Demikian juga kalau misalnya diangkat server, kalau misalnya
spek server tersebut rendah, lemah, atau rendah speknya, itu berpengaruh ketika ada banyak klien yang melakukan request atau melakukan permintaan data terhadap server tersebut. Ya, kalau kalian mahasiswa, ketika kalian mengakses portal Siakat, itu kan sering itu. Kalian request timeout lah, tidak bisa diakses lah, tidak bisa absen. Itu kenapa terjadi demikian? Itu karena beban yang diterima oleh server itu tinggi sekali. Jadi dia tidak bisa menghandle proses tersebut. Akhirnya karena spek servernya rendah, maka hanglah komputernya. Yang hang komputernya bukan jaringannya. Kenapa bisa hang servernya? Karena mungkin bisa saja salah satu faktornya spek penggunaan daripada prosesor yang ada di server itu rendah, yang tidak bisa menampung request dari permintaan banyak request daripada klien. Saya contohkan saja, coba aja kalian misalnya 100 atau 200 mahasiswa sekali absen, coba. Sekali dalam satu waktu, coba akses portal kalian. Bisa saja akan hang web atau server daripada SSD. Nah, mungkin sedikit bisa menjawab ya pembahasannya tentang yang ditanyakan Muhammad Reza Salahuddin. Baik Pak, terima kasih sudah terjawab. Oke, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau didiskusikan lagi? Kita punya waktu kurang lebih ada 10 menit lagi. Tidak ada. Oke, saya coba lanjut dulu ke yang Cisco Packet Tracer tadi. Oke, saya lanjut kemari. Kalau ini kan contoh sederhana. Contoh sederhana artinya ini hanya jaringan yang modelnya adalah peer-to-peer. Ini peer-to-peer, artinya tidak ada server yang berfungsi sebagai server. Tapi akan berbeda kalau misalnya kita menghubungkan jaringan, kalau ada komputer servernya. Misalnya saya tambahkan komputer server, ada server. Ini server. Ada ini servernya. Ini model jaringan server client atau client server. Kalau ada server yang bentuknya seperti ini, misalnya kita mau menghubungkan antar komputer ini, kita bisa tarik ininya dari komputer ke server. Dari komputer 1, 2 ke server. Kalau ini kenapa kejadiannya? Nah, kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Itu nggak ada portnya, Pak. Portnya cuma satu. Jadi tambah perangkat tambahan. Oke, makasih ya. Jadi kayak gini dia. Artinya kalau kita lihat kalau kita lihat fisikal dari komputer server ini, coba perhatikan di sini. Kan hanya ada satu port di sini. Fisikalnya. Kan hanya ada satu port. Ini, satu port, kan satu colokan aja. Kan sama juga di komputer kita kan hanya ada satu colokan aja. Nah, bagaimana cara ngatasinya kalau misalnya kejadian kayak gitu? Kita butuh perangkat tambahan. Yang paling mudahnya apa? Nah, kita pakai yang dasar-dasar saja, yaitu hub. Ada hub. Kita jangan pakai switch dulu. Kita pakai hub dulu. Ambil aja hub ini, yang kalau kita lihat fisikal dari hub, dia ada 6 port. Full ya, 6 port. Nanti kita bisa tambahkan portnya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini, ada 4. Ada 6 portnya. Nah, ini port inilah yang bisa kita gunakan kalau kita menghubungkan banyak komputer. Contohnya, misal, ini, dari komputer ini, tarik ke hub 1. Kemudian, dari hub, baru tarik ke server. Ya, nggak bisa ya? Dicopot dulu Pak yang satu. Yang satu, oke. Oke, makasih. Ini copot dulu nih. Ini. Oke. Satu, tarik, kemari. Kalau ke server tetap satu dia. Satu, oke. Kemudian kalau ada yang satu lagi, sama aja. Isi satu lagi. Jangan langsung tarik ke servernya, karena satu port dia cuma dari sini, tarik, bawa ke portnya. Seperti ini. Jadi inilah modelnya. Jadi ini kalau model seperti ini, jaringannya ini bentuknya adalah client server. Kalau tadi tidak menggunakan server, berarti itu jaringannya jenisnya peer-to-peer. Kalau yang sudah model seperti ini, kalau kita lihat portnya itu sudah terpakai 3 port.
seperti ini. Besarkan ini portnya. Ini kalau hub ini bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Ini kalau saya matikan, dia akan warnanya merah, kabel, artinya tidak terhubung. Kemudian saya hidupkan lagi, maka hijau. Seperti ini. Ini matikan, hidupkan. Seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, maka tinggal setting kita IP-nya seperti yang tadi. Di server juga perlu setting IP-nya. Oke, demikian ya pembahasan. Tapi kalau misalnya menggunakan WiFi kayak mana Pak? Sama aja kalau menggunakan WiFi dia tidak ada kabel. WiFi itu kan jaringan nirkabel. Misalnya saya tambahkan WiFi-nya. WiFi yang access point misalnya. Yang access point saya tambahkan kemarin. Nah, access point. Nah, bagaimana kalau misalnya kita men-setting IP ini access point bisa komputer ada misalnya ada komputer di sini, komputer ini dia bisa mengakses WiFi. Kalau komputer ini, coba kita lihat fisikalnya, dia ada perangkat yang untuk bisa terkoneksi WiFi nggak? Halo? Harus ada internet card-nya dulu Pak ya? Apa gimana? Harus ada ini, kalau kita dijadar CPU itu kan nggak ada yang, kalau model-model dulu ya, nggak ada dia yang koneksi WiFi-nya. Jadi harus ada perangkat tambahan. Apa namanya itu yang kita berikan tambahan untuk kita akses WiFi. Tapi kalau misalnya, LAN card. LAN card, kartu jaringan itu ada tuh. Itu kalau nirkabel, itu bisa kita tambahkan. Tapi di sini caranya jangan pakai ini, jangan pakai misalnya jangan pakai yang ini, pakai aja laptop. Laptop kan udah ada WiFi-nya. Kalau misalnya mengakses WiFi ini, pakai aja laptop kayak gini, laptop. Nah, nanti laptop ini bisa kita hubungkan ke access point yang misalnya udah terhubung dengan jaringan di sini nanti. Nanti access point juga ini bisa kita hubungkan ke dalam server. Nanti kalau ini nanti kalau misalnya laptop ini sudah terhubung ke dalam access point ini, access point nanti ada konfigurasinya sendiri, ada config-nya nanti di sini. Panjang lah ini kalau mau konfigurasi ini. Nah, seperti ini, bisa mati, bisa hidup. Seperti ini. Nanti laptop ini akan bisa terkonek ke access point yang menggunakan nirkabel. Juga kalau komputer-komputer yang lain mau terhubung dengan Wi-Fi, bisa saja nanti kita setting. Tapi tidak saya demokan hari ini, karena ini adalah pengenalan dasar saja daripada penggunaan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, udah jam 6:04:03. Saya cukupkan dulu pertanyaannya. Nanti sesi akhir kalau mau bertanya sekali lagi silakan. Yang saya jelaskan di sini adalah contoh dasar daripada penggunaan aplikasi software Cisco Packet Tracer. Silakan mengeksplor lebih lanjut daripada penggunaan aplikasi ini. Misalnya kalian mau menambahkan dari setiap media-media network jaringan ini, silakan. Diklik-klik aja. Ada banyak referensi baik di YouTube ataupun di website, di internet, yang memberikan contoh-contoh penggunaan membangun jaringan komputer dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya, untuk memberikan latihan kepada kalian, saya nanti akan share satu buah modul, yang modul tersebut berisikan daripada latihan untuk kalian mengerjakan membangun jaringan-jaringan sederhana dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Modulnya lagi saya siapkan. Yang ini ada nanti di dalam modul ini ada bagaimana kalian membangun jaringan. Yang pertama jaringan sederhana. Bagaimana membangun misalnya antar satu buah PC dengan menggunakan switch seperti ini. Nanti ada langkah-langkahnya di sini. Statik ada langkah-langkahnya, setting IP-nya juga ada di sini semuanya. Kemudian melakukan ping seperti yang kita praktekkan tadi, ada langkah-langkahnya di sini. Kemudian yang kedua adalah membuat jaringan nirkabel, itulah yang saya maksudkan tadi. Kalau tadi kabel, ini membuat jaringan nirkabel sederhana dengan menggunakan access point. Bagaimana menghubungkan antar PC dengan menggunakan access point. Nanti akan ada keterangan langkah-langkahnya di sini,
bagaimana cara mengkonfigurasinya. Kemudian yang ketiga latihannya adalah yang membuat server HTTP pada jaringan. Server HTTP di sini, HTTP inilah bagaimana membuat akses alamat sebuah website pada jaringan. Ini ada server, ini ada klien. Ini seperti ini. Nanti ada langkah-langkahnya di sini semuanya, bagaimana cara membuat tersebut. Nanti akan saya perbaharui lagi modul ini untuk kalian bisa mempraktekkannya secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah membuat server DHCP pada jaringan. Yang dimaksud server DHCP adalah klien ketika ingin terhubung ke dalam komputer server, klien-klien ini tidak perlu men-setting secara manual atau statik, tetapi dia langsung akan terkoneksi secara otomatis dengan menggunakan yang IP model DHCP. Sama seperti kalian misalnya datang ke ke suatu warnet lah atau suatu kantor. Pas kalian datang ke sana cuma dikasih kabelan, kemudian kalian colokkan ke dalam komputer kalian, sudah langsung bisa terkonek ke dalam jaringan. Tidak perlu kalian setting-setting IP-nya. Itu bagaimana? Itu disettingnya dengan menggunakan DHCP yang seperti ini. Kalian nanti bisa melatih dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Ada langkah-langkahnya di sini. Kemudian yang selanjutnya latihan, yaitu membuat server domain name system pada jaringan, DNS. DNS ini adalah dia sudah menggunakan suite, bagaimana cara pengaturannya, semuanya nanti akan ada langkah-langkahnya di sini. Ada 2 buah server, ada 1 klien yang dihubungkan oleh 1 suite. Akan ada di sini langkah-langkahnya dan IP-nya juga sudah ada semuanya. Tinggal kalian mengikuti modul yang ini. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan router. Routing ini di sini sudah ada 2 buah suite, kemudian dihubungkan oleh 1 router, kemudian ada 2 buah komputer lainnya. Dan ini mungkin nanti akan ada penjelasan bagaimana cara men-setting router pada Cisco Packet Tracer. IP-nya juga sudah ada semuanya, tinggal disesuaikan saja nantinya. Kemudian ini langkah-langkahnya juga sudah ada semuanya. Oke, ini latihan. Latihan yang perlu kalian kerjakan untuk mengasah kemampuan kalian daripada penggunaan aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Kenapa ini kalian perlu asah? Sekali lagi saya katakan bahwa ini akan menjadi modal bagi kalian ketika nanti di UAS, di final akhir. Karena di final akhir, kalian nanti akan saya arahkan memberikan satu kasus, kemudian kalian membangun jaringan komputer dengan menggunakan Cisco Packet Tracer ini dengan kasus yang akan saya berikan nantinya. Kalian nanti akan saya bagikan ke dalam beberapa kelompok. Nah, makanya saya katakan, modul yang akan saya share nanti, tolong dipelajari. Saya nggak minta dikumpulkan, karena ini baru dasar. Jangan dikumpulkan. Nggak minta, bukan tugas ini, bukan. Tapi ini modul praktikum latihan yang harus kalian coba praktekkan untuk mempelajari lebih lanjut penggunaan dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, mudah-mudahan dipahami apa yang saya sampaikan tadi. Nanti modulnya saya sempurnakan dulu, karena ini masih menggunakan versi Cisco yang lama, nanti akan saya sesuaikan dengan versi yang saya gunakan di sini, yang versi 7. Nanti akan saya sesuaikan modul kayak ini. Baik, demikian pembahasan kita pada pertemuan kita pada minggu berapa ya? Minggu 8 ini. Kalau kita masih minggu ke-7 ya, karena ada 1 minggu yang saya terima. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terakhir, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan kurang lebih 5 menit lagi. Silakan. Pak, ada yang bertanya juga kemarin Pak, surat ini Pak, masalah praktikum kemarin Pak. Oke, baik. Yang mengenai praktikum kemarin, yang praktikum pertama, yang survei kepada jaringan komputer, saya mohon maaf dan minta maaf kemarin bahwa dalam 2 minggu kemarin itu saya kondisi sakit. Jadi karena kondisi sakit, saya harus banyak istirahat kemarin. Alhamdulillah minggu ini saya sebenarnya masih dalam kondisi kurang fit, karena sakit lambung. Lambung itu kadang sekali-kali bisa kambuh. Cuma saya harus jaga pola makan saja. Itu pertama saya minta maaf. Kemudian yang kedua adalah
Mungkin saya ini kan ada di Banda Aceh. Saya kemarin baru balik, hari Senin saya baru balik ke Banda Aceh. Kemungkinan besar saya besok akan ke kampus. Besok pagi saya akan ke kampus, dan saya akan ke Prodi, dan saya akan meminta kepada Prodi untuk membuatkan surat untuk kalian melakukan survei yang ke tempat yang sudah kalian kirimkan di grup itu. Itu yang informasinya. Kapan dikumpulkannya nanti saya sesuaikan aja dengan kondisinya. Karena kalau misalnya bisa saya perpanjang untuk pengumpulan yang form survei ini. Intinya kalian datang ke lokasi kalau sudah ada surat tersebut. Kalau diminta oleh instansi. Tapi kalau instansi tersebut tidak perlu surat, ya udah silahkan saja datang. Demikian Ari Hidayat. Ada lagi yang lain? Untuk UTS Pak, gimana Pak? UTS ya? UTS saya kemungkinan akan melakukan 2 minggu lagi ya Pak Izil. 2 minggu lagi. Pertemuan berapa ya inilah. Kalau ini kan defunya kan minggu ke-8. Berarti ke-9 ke-10 lah. 2 minggu lagi pokoknya UTS dengan saya. UTS kemungkinan saya akan membuatnya dengan bertanya secara face to face. Artinya bertanya secara langsung kepada kalian setiap mahasiswa. Itu baru saya planningkan, baru saya plan untuk memahami, karena nanti saya akan sekalian saya buat evaluasi kedua dengan UTS. Itu akan 1 hari penuh, maksudnya 1 kali pertemuan. Evaluasi kedua dengan UTS itu akan saya buat kemungkinan, tapi bisa saya berubah itu dalam 1 kali pertemuan. Bentuk UTS-nya kayak mana? Kalian masih dalam tahapan memahami pemahaman secara teori aja. Tapi nanti saya berpikir apakah bisa berubah atau tidak, nanti saya konfirmasi lagi. Demikian Faizil. Baik Pak. Ada lain? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, saya nggak tahu apakah ini tidak bertanya sudah paham atau memang tidak mau bertanya tapi belum paham. Belum paham tapi juga nggak mau bertanya. Nah, saya nggak tahu. Kuncinya saya sudah menjelaskan, ada mungkin kekurangan dari penjelasan saya. Kalian nanti bisa mencari referensi dari buku-buku atau dari jaringan internet ataupun dari media video YouTube yang untuk membahas daripada teori jaringan komputer, khususnya dengan menggunakan simulasi. Terakhir, saya minta untuk tolong aktifkan kameranya. Saya ingin melihat yang mana yang aktif, yang mana yang tidak aktif mengikuti perkuliahan. Saya akan print screen. Di portal saya lihat semua melakukan absen. Ada 33 mahasiswa, semua melakukan absen. Tetapi yang hadir di Google Meet hanya 29 orang. Tempat lagi kemana? Silakan aktifkan kameranya, jangan di-off-kan dulu. Aditya Rizkita, dari tadi saya panggil dia nggak ada. Dari tadi. Ini juga apakah sudah ada atau belum, saya tidak tahu. Kemudian siapa lagi yang belum aktif? Imelda. Hadir Pak. Nah, kemana kamu tadi? Beli obat sakit gigi Pak. Aduh, jangan sakit gigi, sakit hati aja. Aktifkan kameranya, Aditya. Iya Pak, ini Pak udah. Kan nggak nampak sakit gigi. Imelda Reva. Tapi sakit kali Pak. Hadir Pak. Beli obat. Aktifkan kameranya. Nah, pakai masker. Nggak apa-apa lah. Saya nggak aktif ya. Saya masih kurang sehat loh. Oke. Kita print screen, kita foto bareng secara bersama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik semuanya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat sesuatu hal yang baru dan suatu pengetahuan yang baru dalam kita mempelajari
materi tentang jaringan komputer. Insya Allah ke depan nanti kita akan melakukan Google Meet lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nanti modul dan materi yang saya janjikan tadi akan saya share di via Google Classroom. Terima kasih atas kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan waktu sudah lewat dari salat asar, lebih dari 30 menit. Habis ini jangan lupa sholat, tetap jaga kesehatan. Akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.